Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala shahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hormat kami kepada pengurus Masjid Nurul Falah beserta jajarannya, kemudian staf pemerintahan kepada RW, Ketua RW, Ketua RT, kemudian Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Falah yang insyaallah pada malam hari ini kita semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan satu akidah dan dapat duduk bersama dengan sama-sama kita muliakan ini, sama-sama kita usahakan untuk hadir di dalamnya. Sama sekali mari sama-sama kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam yang ke-10 ya Pak ya. 10 ini Pak. Bu, 10 ini Bu. Sehingga pada malam yang ke-10 ini kita masih dimintakan Allah Subhanahu wa taala kekuatannya, keistiqomahannya, dan sudah berlalu 9 siang kita puasa kita. Semoga sampai 30 hari ke depan kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehatnya, kemudian nikmat kaitannya ke masjid, dan terakhir nikmat istiqomahnya meramaikan dan memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di kita perhatikan betapa banyak saudara-saudara kita hari ini tidak Allah berikan nikmat sehat, terbaring di rumah sakit. Ketika mendengar suara azan berkumandang, hayya 'alal shalah, ingin rasanya melangkah ke rumah sakit, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat sehat. Menetes air mata, ingin hadir bersama kita di Masjid Nurul Falah ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini berkehendak lain, sehingga sebahagian saudara kita, keluarga kita belum bisa hadir di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Semoga tersampaikan dan tercurahkan salawat dan salam kita terkhusus di malam Ramadan ini kepada beliau dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kemudian, di hari-hari yaum la yanfa'u mal wa la banun illa man Allah bi qalbin salim. Pada hari kelak nanti nak berapa ribu pangkat awak, bapak pangkat awak, jabatan awak, harta awak, anak awak yang awak bangga-banggakan, kecuali dia yang ditanya Allah Subhanahu wa taala, hati kita sejahtera dengan Allah Subhanahu wa taala, qalbin salim. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbanyak bersolawat kepada beliau sehingga di bulan-bulan yang penuh rahmat ini beliau mencurahkan rahmatnya sehingga kita juga mendapat curah rahmat dari beliau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi disampaikan oleh protokol, perkenalkan Bapak Ibu, nama Muhammad jadi orang tua Sarmawi Ahad. Tinggal Bu ini di pondok pesantren yang dibilangkan TPRI. Saya hari ini berkegiatan di sana. Kemudian kalau malam itu abangannya nggak dapat nampur perlu. Tapi di Ustadz yang bertugas pada malam hari ini tidak bisa sibuk, beliau mengabarkan kepada awak pagi untuk menggantikan beliau di sini karena ada uzur, karena ada kepentingan di kampung. Jadi Bapak Ibu, sebaik-baik pengganti mungkin tak sedang digantikan. Jadi ampo atas nama beliau mohon maaf kepada Ibu. Lagi maafkan Bu. Pak lagi maafkan Pak. Izin nama Bapak ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, untuk judulnya tadi disampaikan oleh protokol salat sebagai tiang agama. Maka kita rujuk saja dalam Al-Qur'an, sangat banyak ayat Allah yang menceritakan tentang salat. Salah satunya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita tentang salat. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain saya.
yang berhak diibadahi dengan benar-benar melainkan hanya aku dan Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadah kepadaku dan dirikanlah salat sebagai wadah pengingatku. Dalam ayat lain juga Allah menyampaikan kepada kita wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Maka diri Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang salat. Setiap kita salat kita pasti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru takbir dan ikhram kita. Maka kita masuk kepada doa kita. Kita menyerahkan, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar kabiru. Tidak ada Tuhan yang lebih tinggi, yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang besar tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita masuk, kita yang doa iftitah. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya salat kita ini hanya semata-mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, as-shalah dalam kitab fikih maknanya itu berdoa. Jadi setiap apa yang kita baca dalam salat kita ini, mulai dari niat kita sampai nanti salam, itu semua intinya salat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kembali ke basic. Kita perhatikan kembali bagaimana salat kita hari ini. Maka banyak di antara kita tidak mempedulikan apa yang namanya salat ini. Ada saudara-saudara kita di luar sana, mereka berpuasa tetapi salat, tidak salat. Mereka sengaja mempercepat sahur untuk tidak salat subuh. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa salat itu adalah rukun Islam yang kedua. Sementara puasa itu tingkatannya baru ketiga. Bunyal Islam wal khamsin. Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah. Kita mengaku tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita mengaku bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, saum Ramadan. Yang ketiga tingkatannya baru puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, atas zakat. Kemudian yang keempat, kita membayar zakat. Kemudian yang kelima, yang terakhir tingkatannya yang paling rendah, hajjul bait, kita naik haji ke Baitullah. Maka Bapak Ibu, dalam Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita hari ini yang melalaikan salatnya sehingga mereka lebih mengutamakan amal ibadah yang nomor 3 daripada amal ibadah yang kedua. Maka untuk itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah salat ini sebagai pengingat untuk kita. Jangan sampai Bapak Ibu kita berpuasa, kita penuh melaksanakan ibadah tarawih, tetapi salat wajib kita tinggalkan. Ataupun kita laksanakan juga, tetapi tidak pada tempatnya ataupun terlambat kita melaksanakannya. Kita akan melakukan tidak tepat waktunya kita laksanakan. Maka diri Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Ba'ad menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika seseorang itu puasa tetapi tidak melaksanakan sholat, maka sesungguhnya puasanya itu tertolak. Karena yang menjadi tiang agama, yang menjadi fondasi sebagaimana judul tadi adalah sholat. As-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama. Jika roboh tiang ini, maka amal ibadah lagi akan berguna bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, sebagaimana judulnya oleh pengurus, jadikanlah salat ini sebagai fondasi kita di awal. Jangan sampai kita melaksanakan amal ibadah lain, tetapi salat kita tidak kita perhatikan, tidak kita laksanakan dengan baik. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat ini jadi mungkin sudah Rasulullah ajarkan. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya, murus wabiya bismalati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Suruh kalianlah salat anak-anak yang sudah berumur 7 tahun. Kemudian jika dia sudah berumur 10 tahun, fadribuhu 'alaiha. Tidak mau dia salat, maka boleh kita pukul Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan karena kita terlampau sayang kepada anak kita, kelewatan waktu sholat kita pada saja, dia masih ketek. Nabi sudah mengajarkan kepada kita jauh-jauh hari Bapak Ibu untuk mengajari anak kita sholat, menyuruh anak kita sholat.
Maka diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan hal ini. Anak-anak kita harus kita bina dari awal. Kita budayakan anak kita untuk lebih cinta ke masjid daripada kita nantinya. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, salat ini sebagai tiang agama untuk kita. Kemudian kita dasari kepada anak-anak kita untuk fondasi selanjutnya. Pendak Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian sampai Bapak Ibu, anak-anak salat. Anak-anak sudah ramai di masjid. Tetapi para orang tua ataupun orang baik merasa risih dengan keadaan anak itu. Ketika anak-anak berlari, ketika anak-anak bermain dalam masjid, maka kita menegur dengan suara keras. Kita menghargai Bapak Ibu. Maka untuk itu kita perlu kembali mentelaah bagaimana Rasulullah SAW punya cucu Hasan Hussein dibawa ke masjid. Ketika sholat berjamaah main-main di masjid sampai naik ke pundak Nabi. Nabi tidak ada bilang Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu ketika anak bermain di depan Allah, apakah sholat awal akan batal? Boleh. Anak-anak berlari-lari di muka Allah ketika sholat. Sholat awal batal enggak? Tidak batal Bu. Kecuali ketika ibu arif. Mengapa jago? Itu baru batal Bu. Tapi kalau hanya anak-anak berlari di depan Allah, maka batal sholat awal. Bahkan itu menjadi ujian untuk awak apakah sholat awak masuk. Maka di depan Allah Subhanahu wa taala, mulut dia di sekolah. Kita suruh anak-anak kita, jangan anak kita saja kita suruh Bapak Ibu. Kita juga harus ikut serta dalamnya. Ini tahu, di sebagian sampai Bapak Ibu juga kita perhatikan, utamanya di Kota Padang ini Bapak Ibu. Anak-anak diantarkan untuk sholat subuh, pas hari Minggu didikan subuh. Tetapi orang tuanya pulang lebih dahulu. Tidak satu ke dalam masjid Bu. Diantar anak di masjid masjid pulang ke rumah, lalu tanya orang tuanya. Sementara anak disuruh untuk sholat. Bagaimana anak akan mengikuti orang tuanya? Bagaimana anak akan mencintai masjid? Sementara kita orang tuanya tidak melaksanakannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali sebagai dasar untuk kita, mari kita bimbing anak kita dan juga kita ikut serta dalamnya dalam keadaan sholat ini. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak ancaman untuk kita ketika kita melalaikan sholat. Sangat banyak ancaman untuk kita umat Islam ini. Karena jauh-jauh hari, sholat ini merupakan penghibur untuk kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat-ayat yang berbicara tentang sholat, maka itu dibarengi dengan kesabaran. Kalau tidak dengan kesabaran Bapak Ibu, dengan zakat. Kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjadi kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman dan segeralah kalian melakukan kesabaran. Kemudian setelah kalian sabar, kalian barengi dengan sholat. Nabi juga begitu Bapak Ibu. Ketika Nabi dirundung kesedihan, maka yang pertama sekali dijadikan adalah sholat waktu mikirnya. Maka amalan pertama yang akan dihisab nanti di akhirat adalah sholat kita. Maka Bapak Ibu perlu kita perhatikan kembali, kita telah kembali bagaimana keadaan sholat kita hari ini. Kalau masih kurang rasanya ilmu Allah tentang sholat ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Shollu ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka karena hadis ini hanya nanti syaratkan perlu banyak cabang kita pelajari. Ustaz yang di sana mengajarkan begini tentang sholat. Ustaz yang di sini begini mengatakan tentang sholat. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Yang menjadi masalah hari ini kita sholat tidak. Kalau masalah furu yang tadi, cabang tadi, cabang ilmu tadi, macam-macam bentuk sholatnya, itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kita meninggalkan sholat. Maka betapa banyak orang yang menyesal di akhirat kelak ketika mereka merenungi kembali, mencari dosa-dosanya kembali. Melihat dosa-dosanya selama di dunia meninggalkan sholat. Menyesal Bapak Ibu. Ya Allah, izinkanlah kami sebentar saja untuk kembali beribadah kepada-Mu. Kami akan menjadikan sholat dan bersedekah, kata mereka, orang-orang yang diajak Allah Subhanahu wa taala neraka. Bahkan dalam ayat Al-Mudaththir, Allah mengingatkan kepada kita bahwa saya orang meninggalkan sholat ini letaknya di neraka sakor. Maka Allah Subhanahu wa taala, sholat ini bukanlah amalan yang menjadi cabang untuk kita, tetapi menjadi fondasi. Inilah yang agama kita. Maka dia yang Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami apa yang menjadi perkara sholat tadi,
Sudah kita ketahui apa itu faedah sholat. Sudah kita ketahui bagaimana pembagian sholat. Bagaimana tata caranya. Maka tentunya kita juga harus melaksanakannya dengan tata cara yang kita Nabi. Sallu ra'aikum yusolli. Kita sholat sebagaimana sholat sifatnya Nabi. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi ini tata cara sholat Nabi. Begini tata cara sholat Nabi. Kita buka kembali kita fikir kita Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga Bapak Ibu, ini yang sering kita lalaikan, ini yang sering kita tinggalkan. Banyak di antara kita sholat sekitar sholat saja, tetapi cuma minahnya tinggal. Maka dalam hadis Nabi ada seorang sahabat yang sholat, ketika beliau sholat, selesai sholat, kata Nabi, pulang kembali sholat. Kamu tidak sholat, kamu hanya main-main saja. Pulang kembali, kerja sekolah, kembali sholat lagi. Diulang lagi dia. Orang yang datang ketika sholat tadi, Nabi sedang berada dalam masjid, disuruh Nabi kembali, pulang kembali. 2 kali Bapak Ibu, sampai ketiga. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa Rasul mengulang kembali sholat saya? Maka kata Nabi, sholatmu itu tidak ada tumakninahnya. Kamu hanya bergerak saja, tanpa tumakninah. Apa itu tumakninah? Antara satu gerakan sholat dengan gerakan yang lain, itu ada jaraknya Bapak Ibu. Kalau sholatnya helikopter saja, capek. Maka jadi Allah Subhanahu wa taala di samping awal tahu kewajiban awal sholat, kemudian awal harus sholat tepat waktu, kemudian anak awal bimbing, yang keempat ini awal harus sholat secara tumakninah. Jangan sampai sholat awal hanya sekedar lewat sholat. Kemudian Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Rasulullah meminta kepada kita untuk sholat secara berjamaah. Kita makmumkan masjid kita. Maka sholat berjamaah ini Bapak Ibu 27 tingkatannya daripada kita sholat sendirian. Ketika kita sholat di rumah, 1 rakaat mungkin cuma 1 tingkatan. Tetapi ketika kita sholat di masjid, 1 rakaatnya itu 27 tingkatan. Maka perlu kita kembali mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang selalu berjamaah di masjid. Maka suatu ketika Bapak Ibu ada satu riwayat. Dalam hadis ini disampaikan bahwa ada sahabat Nabi namanya Syakban. Maka Syakban ini Bapak Ibu orang yang tidak pernah meninggalkan sholat dari masjid. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala suatu ketika Syakban tidak datang ke masjid. Suatu ketika Syakban tidak datang ke masjid. Maka ketika sholat subuh ini akan dilaksanakan, Syakban belum hadir di masjid. Ditunggu, Syakban belum datang. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada para sahabat, wahai para sahabat semua, wahai saudara-saudara semua, di mana Syakban? Kenapa belum hadir? Maka tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengetahui keberadaan Syakban. Padahal Syakban ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak pernah meninggalkan sholat di masjid dan juga tidak pernah telat ataupun terlambat datangnya. Maka Bapak Ibu ditunggu tidak datang Syakban ini. Diambillah kata sepakat dan mufakat para sahabat yang Nabi, maka ketika Nabi kita sholat saja dahulu, setelah kita sholat kita kunjungi rumahnya. Maka ini juga menjadi landasan kepada kita. Ketika sahabat kita, ketika saudara-saudara kita di jamaah musalla Nurul Falah ini tidak sibuk ke masjid, tidak ada orang tanyakan dulu, kama ibu sianu, kama bapak sianu, menganda sibuk, apalagi ada hari-hari tidak sibuk. Karena masjid ini ada awat, sampai awat. Kuatlaku, tidak sibuk teman kita, tidak sibuk saudara kita di masjid. Kita pada yang selesai. Maka Nabi sudah jauh-jauh hari mengajarkan yang kisah Syakban tadi, tidak sibuk awal-awal awatannya dulu kemah. Maka jadi Allah Subhanahu wa taala tingkat dari kami sholat dulu walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketuk pintu assalamualaikum, tidak menjawab. Assalamualaikum, tidak jua menjawab Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Maka keluarlah istri Syakban, maka ditanya istri Syakban ada apa wahai Rasulullah? Tumben Rasul datang ke sini ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Di mana Syakban? Kenapa nggak datang sholat subuh? Maka jadi Muhammad Subhanahu wa taala jawab istri Syakban, ya Rasulullah, Syakban pemutus, Syakban sudah meninggal sebelum subuh tadi. Syakban sudah meninggal ya Rasulullah sebelum subuh tadi. Maka perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam riwayatnya ini antara jarak rumah Syakban ke masjid kurang lebih 4 jam perjalanan. Allah Bapak Ibu di Kuala Nyurko Bapak Ibu Nurul Falah ini adun atau Allah yang 4 jam jalan ke sana. Coba. Hampir minit paling jauh mungkin Bapak Ibu. Itu pakai Honda. Maka Bapak Ibu, sikit dari itu Syakban sudah meninggal ya Rasulullah. Sebelum subuh tadi Syakban sudah meninggal. Maka apa kata Rasulullah? Adakah pesan tertawasit Syakban kepada saya?
Maka ketika istri Sa'ban, "Ya Rasulullah, saya ajarin Sa'ban sebagaimana hadis mulakinu mautakum la ilaha illallah." Saya ajarin dia kalimat la ilaha illallah. Tetapi Sa'ban Allah menyahut, "Ya Rasulullah." Kata istri Sa'ban. Terus apa katanya? Kata Sa'ban, beliau hanya mengeluh. Kenapa? Beliau hanya mengeluh, "Ya Rasulullah." Maka ada 3 kali keluhan Sa'ban. Maka pada malam hari yang mulia ini, saat kita bahas keluhan Sa'ban, Bapak Ibu. Kenapa ya Allah? Kenapa tidak lebih jauh, kata Sa'ban? Kalau saya tahu ganjaranmu ya Allah begini. Itu kata Sa'ban ketika kata Umar tadi. Ketika goro-goro, Sa'ban nangisnya. Kalau saya tahu begini ganjaranmu ya Allah, saya melangkah dari rumah ke masjid. Maka saya rela ya Allah berjalan lebih jauh lagi. Maka jadi Allah Subhanahu wa taala ketika sakaratul maut saja sudah Allah gambarkan ganjaran kita untuk berjamaah di masjid. Apalagi nanti di akhirat hari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis lain juga ada seorang tua yang anaknya juga berbakti kepada Rasulullah. Tetapi orang tuanya ini engkar kepada Rasulullah. Dan orang tuanya ini tidak pernah sholat di masjid. Maka ketika meninggal, anaknya ini datang ke masjid. Menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua aku sudah meninggal. Tidak ada orang yang datang untuk berziarah atau berkunjung ke rumahku untuk dia. Maka bagaimana ya Rasulullah? Apakah kita biarkan saja orang tua ini?" Maka diam Rasulullah, diutuslah Umar dan Abu Bakar ke rumahnya. Maka setelah itu dibawa ke masjid untuk disolatkan. Maka ketika hendak disolatkan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala mengarik mayat ke Bapak Ibu. Mengarik mayat di muka orang yang menjelaskan. Maka, "Ya Rasulullah," kata Umar, "mengajar si fulan ini mengarik." Rasulullah diam saja. Ditanya sahabat lain, "Ya Rasulullah, kenapa jenazah ini mengarik?" Diam saja Bapak Ibu Rasulullah. Maka ketika itu diambil oleh Umar kayu. Umar itu berani Bapak Ibu. Diambil kayu, hendak memukul mayat ini mengarik. Ternyata Bapak Ibu, di dalam mayat ini, dalam kain kafan ini, sudah ada ular besar yang melilit mayat ini. Maka dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar hendak memukul ular tadi, ular ini langsung menyaut, "Saya ini juga hamba Allah, jangan pukul saya. Saya disuruh Allah untuk melilit manusia ini. Saya disuruh Allah untuk menyiksa manusia ini, mulai dari dunia ini sampai akhirat nanti." Maka dari Allah Subhanahu wa taala, di dunia saja Allah gambarkan kepada kita, apalagi nanti di akhirat. Maka untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat kita, jamaah salat tarawih, perlu rasanya kita tuntaskan kembali, kita telah diri kita kembali, apakah salat kita ini sudah menjadi tiang agama untuk kita atau hanya sekedar rutinitas kita saja. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, telahlah diri kita kembali, apakah kita sudah sampai kepada apa yang dimaksud Nabi, orang-orang yang mengerjakan salat. Maka di samping itu Bapak Ibu, setelah kita kerjakan sholat tadi, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrarkan semua, hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, kita ini usahakanlah untuk selalu sholat berjamaah di sini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin penjabaran tentang sholat tadi. Maka di awal tadi kami sampaikan bahwasanya kami ini hanya membadalkan saudara kami. Jika tidak sempurna penyampaian kami tentang sholat ini, maka kembali kami menyampaikan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang terkata. Jadi sebagai kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, mari kita jaga, mari kita evaluasi sholat kita kembali. Apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan baik? Apakah kita sudah menyuruh anak kita untuk sholat atau kita sendiri untuk sholat? Kemudian kita usahakanlah untuk sholat kita mau kita tepat waktu. Kemudian yang keempat, usahakanlah juga untuk sholat secara tumaninah. Dan yang kelima, usahakan juga untuk sholat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa taala, itu saja untuk penyampaian kami. Apabila ada kata-kata yang tidak terkata, itu yang tidak terakhir, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.